Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Tapi sebelum itu persiapkan fisik mental kita karena kita akan belajar. Sebelum kita belajar nanti orang berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan panggil absen satu, ya. Mulai dari Aprilia, hadir. Karin, Gracia. Sekali lagi tadi Gracia. Sherry. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin membagikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik, yaitu kalian diharapkan satu itu mampu untuk memahami jenis-jenis manusia purba yang ada di manusia. Coba lihat slide di atas dan di depan. Ada yang di belakang mungkin rasa lucu, rasa ketawa, karena ini adalah penampakan dari manusia purba. Kenapa rasa lucu, rasa mungkin tertawa? Karena ada perbedaan. Apa perbedaannya? Secara sertifikasi. Karena ada yang pernah dengan manusia purba sebelum ini. Dan pertanyaan yang berikutnya, ada yang tahu manusia purba itu hidupnya tinggalnya di mana? Di gimana? Di gua. Cara makannya bagaimana? Berburu. Kalau manusia modern, cara makannya bagaimana? Paling pesan online. Kalau diharuskan memilih, kalau bisa memilih, kalian di sini mau nggak hidup di zaman purba itu atau jadi manusia purba? Angkat sini sampai mau. Hah? Siapa? Berarti mau jadi manusia purba. Nah, dia hidup berbeda. Itu hidup manusia purba itu sangat sulit. Berbeda dengan kita manusia modern, mau makan saja lapar tinggal klik GoFood langsung. Pembelajaran kita hari ini kita akan sebentar kita akan berdiskusi dan Bapak akan mulai keaktifan diskusi. Jadi diharapkan semuanya untuk aktif dalam proses diskusi. Jadi berdasarkan video itu awalnya manusia purba itu berdasarkan teori dari Charles Darwin berasal dari kera. Nah, gambar apakah ini? Ya, gambar manusia purba. Oke, bandingkanlah dengan gambar ini. Sangat berbeda. Oke, bedanya gimana? Coba jelaskan. Uli. Coba satu orang bisa jelaskan. Bikin perbedaan. Satu orang yang bisa. Karin, coba. Berdiri. Perbedaannya itu dari segi wajah. Jadi kalau dalam buku itu mungkin ya mirip keras, cuma saya kalau berbeda. Oke, bagus. Terima kasih untuk Karin. Kita tepuk tangan untuk Karin. Nah, sebelum kita membicarakan manusia purba, mengenal manusia purba, ada baiknya kita mengenal yang namanya sangiran dulu. Apa itu sangiran sih sebenarnya? Jadi sangiran itu sebenarnya adalah tempat ditemukannya fosil-fosil manusia purba di Indonesia yang paling banyak. Jadi sangiran telah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia. Yang kedua itu lewat Trinil Ngawi Jawa Timur. Yang ketiga Ngandung di Jawa Tengah, masih lagi seputaran Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian dari para ahli dapat direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Meganthropus paleojapanicus. Kalau kalian perhatikan sama wajahnya ya, itu lebih mirip ke kera kan daripada manusia, karena dia manusia purba yang paling tua itu hidup di Pulau Jawa. Berikutnya Pithecanthropus mojokensis,
manusia purba ini ditemukan oleh seorang Rojo atau ada yang bekerja di bawah orang Uniswa. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Yang keempat, itu ada Pithecanthropus soloensis. Yang kelima, ada Homo wajackensis. Keenam, ada Homo soloensis. Yang ketujuh, ada Homo floresiensis. Jadi itu adalah ketujuh manusia purba yang ada di Indonesia. Di situ ada pertanyaan seputar manusia purba? Kalau tidak ada, kita akan diskusi kelompok hari ini. Jadi Bapak akan ambil nilai diskusi kelompok. Jadi diharapkan semua kelompok itu aktif dan Bapak akan bagikan kelompok mulai dari kelompok 1, kelompok 2. Bapak bagikan LKPD. Baca baik-baik soalnya di situ pertanyaannya berdasarkan kelompok Anda masing-masing, identifikasilah jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ya. Yang akan diidentifikasi adalah pertama yaitu usul temuannya dan bentuknya, ciri-cirinya, cara hidup dan aspek-aspek Iya, bisa seperti itu. Tapi terbatas bukan cuma aspek fisik ya. Sekali pertanyaan. Siap-siap kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Dan dapat Ikus yang artinya Jawa. Asal temuannya di Sangiran, Jawa Tengah, dan penduduknya GHR Van Ponegwal pada tahun 1936 sampai 1941. Memulai untuk menanggapi dan berikan pertanyaan dari sekarang. Salah. Oke, silakan duduk. Ini sambil penilaian ya. Berarti kelompok 2 tidak menyimak baik-baik. Silakan duduk. Dan terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasi. Berikan tepuk tangan untuk kita. Kelompok 2. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur. Silakan untuk kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan dari sekarang. Apa ciri-ciri dari Pithecanthropus mojokertensis? Dari tinggi 165 cm sampai 120. Jadi sekali lagi kelompok yang lain berapa tingginya tadi dengan kelompok Indonesia? 165 sampai 120 meter. Oke, yang kelompok tadi kan ciri-cirinya kan ada banyak, mungkin mukanya, bagaimana tangannya, pipinya bagaimana. Jadi tugas kembali untuk kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk mencari ciri-ciri yang lain karena merasa ada banyak sekali ciri-cirinya bukan cuma soal. Dan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Pada 1848 dan Eugene Dobuis pada 1899. Ini sekitar 60 sampai 25.000 tahun yang lalu. Manusia wadah kedua sebagai Dipersilakan pada kelompok lain dan Silakan kelompok lain cepat-cepat. Kelompok 3 yang dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari kelompok 3 adalah Homo wajackensis ditemukan oleh siapa, di mana, dan kapan? Terkait Homo wajackensis, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Apakah Homo wajackensis sudah tidak digolongkan sebagai kera? Memang benar, Homo wajackensis sudah tidak digolongkan sebagai kera karena ciri-ciri fisiknya sudah lebih menyerupai manusia.
Tiga. Tiga jelas? Jelas. Tiga jelas, jelas. Belum jelas kan? Terus ada penjagaan tropus soloensis. Soloensis artinya apa? Soloensis artinya ditemukan di Solo. Kalau dia dinamakan penjagaan tropus Kalawaksiensis, berarti ditemukan di mana? Kalawak. Oke, simpulkan dulu materi kita hari ini. Materi kita hari ini, manusia purba di Indonesia itu ada berapa jenis? 7. Pertama adalah dua. Tindakan tropus mojokertensis. 3. Tindakan tropus Detekan tropus 5. Homo mojokertensis. Homo soloensis. 8. Homo sapiens. Homo sapiens. Masih muncul. Sekarang kita masuk di yang berikutnya. Kita masuk di kegiatan berikutnya itu kegiatan quiz atau games. Yang tidur. Cara mainnya itu kita akan main menggunakan aplikasi Kahoot. Siapa yang sudah pernah menggunakan Kahoot? Sudah? Aduh, Sangira nanti. Sangira. Kita tekan Sangira. Kita lihat jawabannya. Satu. Fosil dengan tropus polynomicus ditemukan di daerah di Sangiran. Oke, nanti bicara. Kelompok 6 mengambil alih. Oke, next. Apa? Ada tadi yang paling sering disebut. Oh, salah ternyata. Pertanyaan, dua pertanyaan terakhir. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Bagaimana? Seru nggak? Nanti pertemuan kedua masih nanti akan dibaca kelas yang berbeda. Evaluasi untuk kalian kerjakan lewat Google Form. Silakan ya langsung kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Tes evaluasi setelah selesai, sudah kan? Oke. Dan kita akan sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini dan akan evaluasi singkat juga untuk pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini luar biasa untuk kalian semua yang sudah partisipasi khususnya dalam diskusi, dalam materi. Jadi diharapkan untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menutup dengan doa. Nanti satu orang akan berdoa. Kalian berdoa. Mari berdoa. Terima kasih atas berkatnya Tuhan dan yang
selesai dan selamat akan berjumpa di pertemuan berikutnya pada minggu depan. Jadi diharapkan semuanya untuk hadir ya minggu depan. Bisa? Terima kasih dan selamat kita berjumpa untuk